Halo semuanya, saya Chester Joseph dari kelas 10 IPA 1. Sebelumnya, saya dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki yang sudah mau memberikan tugas video materi ini kepada saya. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pahami di bab vektor melalui pembelajaran saya, serta penjelasan oleh Pak Basuki melalui Google Meeting dan materi yang diberikan oleh Pak Basuki melalui Google Classroom. Sekian untuk pembukaan, mari kita lanjut ke pembahasan materi. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor memiliki panjang garis dan memiliki arah panah. Panjang garis disebut dengan panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panah disebut arah vektor. Selain itu, vektor juga memiliki contoh-contoh. Contoh dari vektor itu adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan magnet, dan medan listrik. Pada hari ini, materi yang saya jelaskan adalah vektor pada bidang R2. Menentukan vektor, kita dapat melihat dari titik awal sampai titik akhir. Jika titik awalnya adalah A dan titik akhirnya adalah B, maka vektor yang dibentuk adalah vektor AB atau vektor A kecil. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika titik awal adalah B dan titik akhir adalah A, maka vektor yang dibentuk adalah vektor BA. Dan yang dihasilkan adalah vektor min A kecil. Mengapa vektor AB bisa menghasilkan vektor A kecil dan vektor BA bisa menghasilkan vektor min A kecil? Hal tersebut terjadi dilihat dari arah vektornya yang sesuai dengan Kartesius. Jika arahnya sebelah kanan, maka dia akan menghasilkan hasil yang positif. Jika dia mengarah ke arah kiri, maka dia akan menghasilkan hasil yang negatif. Dan ini adalah inti materi yang saya akan sampaikan, yaitu vektor pada bidang R2. Vektor ini berawal dari titik A, yaitu X1 dan Y1, dan berakhir pada titik B, yaitu X2 dan Y2, atau dapat dituliskan seperti ini. Vektor pada bidang R2 juga memiliki vektor-vektor khusus. Ada 4 vektor khusus, yaitu vektor posisi, vektor 0, vektor satuan, dan vektor berbasis. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berawal pada titik 0,0 dan berujung pada titik N dalam kurung N1, N2. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjangnya adalah 0 dan dapat dinotasikan sebagai vektor O atau O besar. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki satu satuan panjang. Semua vektor yang bukan vektor 0 merupakan vektor satuan. Vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang saling tegak lurus. Misalnya, titik A adalah 0,3, maka titik B adalah 3,0. Pada operasi vektor di bidang R2 terdapat 3 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di penjumlahan juga terdapat 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Selain itu, di penjumlahan juga terdapat berbagai macam sifat-sifat, yaitu sifat komutatif, asosiatif, elemen identitas, dan inverse penjumlahan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dari berbagai macam operasi perhitungan di vektor bidang R2. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Di soal pertama, diketahui vektor A adalah 46 dan vektor B adalah 13. Maka vektor A tambah vektor B adalah, nah di sini kita tinggal dijumlahkan aja. Vektor A adalah 46 ditambah vektor B adalah 13 yang menghasilkan 59. Di soal kedua, diketahui A adalah min 4,1, B 2,5, dan C adalah min 3,6. Maka vektor AB ditambah vektor AC adalah, nah di sini kita harus mengetahui dulu berapa nilai dari vektor AB dan berapa nilai dari vektor AC. Untuk mengetahui vektor AB, maka vektor B dikurang vektor A. 2 min 4
min 1 yang menghasilkan 6,4. Lalu kita cari vektor AC. Untuk mengetahui vektor AC, maka vektor C dikurang vektor A. Min 3, min 4, 6, min 1 yang menghasilkan 1,5. Karena nilai dari vektor AB dan AC sudah ketemu, maka tinggal dijumlahkan saja. 6,4 ditambah 1,5 menghasilkan 7,9. Masih dalam penjumlahan, tetapi kali ini kita akan mencari panjangnya. Vektor A adalah 32, vektor B adalah min 89, dan vektor C adalah 12, 13. Yang ditanya adalah, berapa panjang vektor D jika vektor D adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C? Lalu tinggal kita hitung, vektor A adalah 32 ditambah vektor B adalah min 8, 9 ditambah vektor C adalah 12, 13 yang menghasilkan 7, 24. Karena yang ditanya adalah panjang, maka kita harus menambahkan hasil dari vektor D di dalam akar. 7 kuadrat tambah 24 kuadrat adalah 49 ditambah 576 yang hasilnya adalah akar 625. Hasil dari akar 625 adalah 25. Selanjutnya kita berada di operasi pengurangan. Di soal pertama, vektor A adalah 3 min 2, vektor B adalah 1, 0, dan vektor C adalah min 5, 4. Yang ditanya adalah berapa vektor D jika D adalah vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Lalu tinggal kita masukkan saja nilainya. Vektor A adalah 3 min 2 ditambah vektor B 1, 0 dikurang vektor C min 5, 4 yang menghasilkan 9 min 6. Di soal kedua diketahui vektor A adalah 43 dan vektor B adalah 31. Yang ditanya adalah panjang vektor C jika vektor C adalah vektor A min vektor B. Lalu tinggal kita masukkan dan hitungkan saja. Vektor A adalah 43 dikurang vektor B adalah 31 yang menghasilkan 1, 2. Yang ditanya adalah panjang, maka kita harus menghitung dengan penjumlahan di dalam akar. Hasilnya adalah 1 dan 2. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah 1 tambah 4 yang menghasilkan akar 5. Di soal terakhir, yaitu misal vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D berturut-turut adalah vektor titik jajar genjang dengan AB sejajar dengan DC, maka vektor C adalah tahap awal yang harus kita buat adalah gambarnya, di mana disebut di situ adalah AB sejajar dengan DC. Maka jika dihitung adalah vektor AB tadi sudah dibahas yaitu vektor B dikurang vektor A. Dan vektor DC adalah vektor C dikurang vektor D. Yang ditanya adalah maka vektor C. Karena dalam peroperasi ada vektor C, maka hanyalah vektor C yang harus dipindahkan. Yang menghasilkan vektor B min vektor A plus vektor D. Atau jika diurutkan, min vektor A plus vektor B plus vektor D sama dengan vektor C. Dan operasi terakhir yaitu adalah perkalian. Di soal pertama diketahui vektor A adalah 1, 5 dan vektor B adalah 2, min 1. Maka panjang vektor 2A tambah panjang vektor 5B adalah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa nilai dari 2A dan berapa nilai dari 5B. 2 dikali A yaitu 1, 5 hasilnya adalah 2, 10. 5 dikali B yang adalah 2 min 1 hasilnya adalah 10 min 5. Karena sudah diketahui berapa hasil dari 2A dan 5B, maka tinggal kita jumlahkan. 2, 10 ditambah 10 min 5 adalah 12, 5. Lalu kita menjawab pertanyaan intinya yaitu panjang vektor 2A ditambah panjang vektor 5B. Yaitu tadi sudah ketemu 12, 5. Tinggal kita hitung di dalam akar kuadrat. Yaitu 12 kuadrat tambah 5 kuadrat hasilnya 144 ditambah 25 yang menghasilkan akar 169 dan dapat diubah menjadi 13. Dan ini adalah soal terakhir.
Diketahui panjang vektor A adalah 10 dan panjang vektor B adalah 6 dan kedua panjang vektor tersebut membentuk sudut 30 derajat. Maka vektor A kali vektor B adalah, tinggal kita masukkan saja panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos A. 10 dikali 6 dikali cos 30 derajat. Yang hasilnya adalah 60 cos 30 derajat. Pertama, kita harus mengetahui dulu berapa besar dari cos 30 derajat. Besar dari cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Maka hasilnya adalah 60 dikali 1/2 akar 3. Dapat diperkecil menjadi 30. 60 dibagi 1/2 adalah 30. Dan sisa akar 3 yang hasilnya adalah 30 akar 3. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika info yang saya berikan kurang jelas dan kurang informatif. Terima kasih.